Ambergris itu. Ambergris ya? Itu mahal ya? Mahal itu. Aus muntah tuh mahal. Tahu nggak kenapa mahal? Nyekokinnya ribet mas. Siapa juga mau nyekokin di bawah air? Ayo. Nah itu dia sebelum tercekoki udah kecekokan sendiri kan aneh. Terus mualnya gara-gara apa? Aduh, gue mabok laut lah. Nah kalau skrip itu kamu bedah juga nggak sih? Menurutku harus. Menurut kamu harus. Waktu itu. Biarpun teater maupun film ya. Oh iya menurutku harus karena kan di dalam kata-kata itu ada makna tuh. Kenapa sih karakter itu ngomongnya begitu? Nah. Pak, maaf nih aku di sofa nggak apa-apa ya dari tadi. Nggak apa-apa kan ya? Nggak sengaja lagi dari tadi. Dan akhirnya kita ketemu lagi. Mas Wisnu. Hola. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Kamu dulu kalau dipanggil kaya kan? Kamu panggil apa? Lupa nama Rusia pokoknya. Apa sih Makarov? Pak Dekirov. Kayak Makarov deh, kayak pistol namanya. Oh iya benar. Makarov pistol. Gimana Nang? Capek? Sehat, alhamdulillah. Hari ini panas banget dari daerah sekitar Mangga 2. Jualan lagi parfum. Oh iya, kamu ada bisnis parfum udah lama ya? Oh kalau parfum gitu kamu harus kenal dulu sama kliennya atau gimana? Aku memilih untuk seperti itu. Jadi biasanya aku akan coba menerjemahkan orang itu lewat parfumnya. Jadi memang sesuai kebutuhan dia aja. Oh, dari kayak apa namanya karakternya gitu-gitu ya? Dan kebutuhannya dia, misalnya dia mau buat apa, apakah acara malam, apa acara siangnya apa, kayak gitu. Udah berapa lama kamu kerja di gitu? Baru 2 tahun lah. 2 tahun? Banyak kliennya dong? Baru 2 tahun lumayan. Ada yang personal, misalnya, atau ada yang badan usaha lain gitu. Kalau badan usaha maksudnya kayak buat souvenir itu gimana? Kayak misalnya ngedesainin aroma tempatnya gitu. Nah itu tuh sempat lah diminta beberapa. Terus ya ini kayak kan sekarang bikin parfum sesuai dengan karakter dari filmnya Ghost in the Shell. Itu udah dijual dan jualnya tuh sangat amat santai. Karena ya sebenarnya kan buatnya juga di rumah, gitu, handmade, pakai essential oil, jadi mesti ada proses yang agak lebih panjang lah gitu. Dan tapi ya itu ya maksudnya yang mesen juga tahu resikonya seperti itu. Plus banyak dari mereka kan akhirnya mungkin ragu nggak beli karena nggak bisa sniffing kan, nggak bisa mencium aromanya. Tapi nggak sedikit juga yang tetap mau beli dan akhirnya happy gitu. Dan banyak yang bilang ini penggambarannya cocok banget sama karakternya pas baca karakter sheetnya dari abang gitu. Karena kan kalau Bang Joko syuting tuh ngasih karakter sheet kan sampai personality dia sebelum akhirnya bisa ditonton itu seperti apa gitu perjalanan hidupnya. Nah itu jadi bahan dasar juga sih buat bikin karya parfumnya gitu. Sih. Tapi berarti kayak misal kamu ngeliat aku nih, kira-kira biasanya Ginza. Parfumnya apa sih kayak apa tuh? Nah, ini asumsi awal ya Mas ya. Tapi asumsiku Mas cocok pakai leather. Asumsi. Leather kulit ya berarti. Iya, hipotesa awalnya itu adalah leather. Karena kebutuhan Mas, kenapa? Karena akan jadi less intimidating, tapi jadi hangat plus jadi approachable. Oke. Gitu, tanpa harus ngurangin batasan atau apa gitu ya terhadap orang. Plus ya asumsi juga sebenarnya Mas lebih nyaman pakai parfum yang kalau kata orang-orang umum adalah parfum cewek. Asumsi aja nih, bisa benar bisa salah ya, tapi
Kayak Calvin Klein gitu kan, si K1 lebih enak dibanding si KB sebenarnya. Nah si K1 kan sebenarnya dia kan baunya bisa dibilang kayak skin sun ya atau ozonic lah gitu ya. Apa? Ozonic. Jadi wanginya tuh subtle gitu. Nah ya kayak gitu-gitulah, tapi asumsi awalku justru nggak ke sana. Asumsinya justru Mas berani itu untuk coba pakai yang floral gitu, misalnya mau pakai Kilian kah, atau mungkin Gucci, atau mungkin Prada juga Pradanya bukan yang tanda kutip maskulin ya, yang lebih unisex gitu. Asumsi aja. Aku pribadi ngefans sama seorang perfumer namanya Hugo Herrick. Dia juga pendekatannya kayak gitu, kliennya nggak banyak, udah gitu hobi dia ya ngumpulin barang-barang, ya maksudnya tanaman-tanaman, dia ekstrak sendiri gitu. Nah itu tuh impianku tuh, nantilah kalau udah menghasilkan lebih banyak lagi ya parfum, mungkin mau ngekstrak bahan-bahannya sendiri kayak gitu. Kalau dulu ada pernah lihat di YouTube itu, ada siapa gitu kayak misalnya tolong dong, gue pengen baunya kayak gini gitu. Nah kalau itu sih udah gift tuh Mas. Aku pribadi nggak bisa tuh. Aku paling nggak bisa disuruh niru. Iya maksudnya itu ada profesinya nggak sih, itu namanya apa sih? Ya itu perfumer. Perfumer itu aja udah. Tapi dia olfactory-nya tuh jago banget. Olfactory itu yang ini ya, maksudnya indera penciuman. Gampangnya gitu lah. Ya dia punya sensitivitas yang tinggi lah. Dia tahu nih ini campur ini gitu. Oh kalau kamu cuma lihat base dari karakter orang. Betul. Ini, terus kira-kira oh ya ini buat kayak itu kayak John Wick, this is for evening. Nah benar kayak gitu ya. Akhirnya milih apa yang tepat gitu kan. Iya. Nah ya plus kan aku juga bukan menjalani pendidikan formal di perfumery kan. Aku dari buku, habis itu aku coba sendiri. Tapi dari beberapa orang yang memang sekolah, ya ternyata yang aku lakuin ya bukan yang nggak bener ya, tapi ya sah-sah aja gitu. Mungkin sepekan bisa 4 hari gitu, ngisiin waktu 15 menit buat nginget aroma. Misalnya sandalwood tuh kayak gini, sandalwood campur ini tuh kayak gini, lemon campur rose tuh ngasih efek kayak gini, kalau rose yang lebih banyak jadi gini, kalau lemon yang lebih banyak jadi kayak gini, kayak gitu-gitu tuh Mas. Aku melatih palet aroma aku mungkin kali ya, kayak gitu ya, di olfactory jadi lebih sensitif. Kamu kayak inget gak sih ada film Al Pacino dulu? Sense of Woman. Sense of Woman, dia itu kan juga kayak nih bau aroma kayak gini tuh bagusnya kayak misalnya dia ngikutin tariannya kan. Iya. Apakah dia jadi tango, apakah dia jadi salsa, kayak gitu-gitu kan. Dan dia kan bilang, ini perempuan cantik nih, kenapa? Karena parfumnya. Nah yang menarik adalah setiap aku jualan parfum selama 2 tahun ini, misalnya aku desain parfum buat seseorang gitu ya, nanti dia tuh suka ngajak temannya tuh. Nah terus aku tuh paling senang kalau ternyata odornya tuh beda jauh sama si klienku. Misalnya klienku aromanya kayak aku nih animalik gitu ya secara odor ya. Nah dia aromanya aroma odornya tuh mungkin flowery gitu, kayak istriku tuh kan aromanya tuh kayak apa, tuberose ya, kayak sedap malam gitu. Nah misalnya dia berbeda kan, yang satu animal yang satu flowery. Nah nanti aku akan buktiin tuh ternyata parfumnya dia di si klienku enak, di temennya nggak enak gitu. Tuh. Tapi pas dicium biasa gitu, misalnya di tisu atau di scent strip, di tes gitu, enak ya baunya. Nah di kamu nggak enak gitu. Masa sih? Pas dicoba, iya aneh ya baunya gitu, karena ya odornya ngaruh gitu. Odor itu kan tiap orang beda-beda kan ya. Betul. Dan itu kan harus maksudnya sejalur lah ya baunya tuh. Inline sama odornya dia, jadi nggak tabrakan. Betul. Gitu. Antara bisa melengkapi, netralisir, atau enhancing. Nah itu dia. Di antara 3 itu sih kalau itu aja susah loh. Karena sumpah ya kadang-kadang kan kita tahu lah kalau misalnya lagi jalan ini orang bau banget tadi gitu. Ini tapi kalau disuruh pakai parfum juga kayak ini pakai parfum apa nih, karena aku aja
mungkin kalau pakai parfum harus buat sehari mungkin harus 2 kali semprot kali supaya masih stay gitu baunya. Itu termasuk hemat sebenarnya. Oh. Itu termasuk hemat kalau di cuaca panas kayak gini, itu kan dia penguapannya makin tinggi kan Mas. Karena Nah, ikon itu tropis juga gitu. penguapannya tuh makin tinggi dan itu makin cepat hilang. Makanya kalau misalnya dilihat parfum-parfum Eropa itu kebanyakan ingredientsnya sedikit, udah gitu yang digunain gitu bahan-bahannya yang partikelnya kecil-kecil, contohnya kayak bunga, buah itu partikelnya kecil. Sementara parfum-parfum Timur Tengah itu getah tuh yang dimainin tuh, getah kayu kayak gitu-gitu. Karena partikelnya lebih besar, partikel besar itu lebih susah nguap, kasarnya gitu. Makanya base notes bukan kadang-kadang ya, biasanya partikelnya besar-besar tuh. Kayak misalnya civet atau ambergris gitu. Civet kan udah nggak bisa dipakai lagi kan. Civet itu kayak semacam luwak. Jadi dulu ya luwak gitu, beneran luwak yang dipakai. Atau Castoterum kalau nggak salah itu dari duburnya berang-berang diambil. Atau yang paling famous musk itu tuh dari ginjal apa kalau nggak salah dari rusa. Oh gitu. Nah itu tuh kan sekarang udah nggak bisa dipakai secara sembarangan lah gitu ya. Jadi dibikin lab made-nya. Nah lab made-nya juga partikelnya juga harusnya sih besar. Kalau apa sih namanya muntahan paus ya? Ambergris itu. Ambergris ya? Itu mahal ya? Itu? Mahal itu. Serius? Mahal. Ish. Paus muntah tuh mahal. Tahu nggak kenapa mahal? Nyekokinnya ribet Mas. Siapa juga mau nyekokin di bawah air? Ayo. Nah itu dia sebelum tercekoki udah kecekokan sendiri kan aneh. Terus mualnya gara-gara apa? Aduh, gue mabok laut lah. Lu emang binatang laut Bang. Binatang laut dong. Ya, jelas lu harus mabok. Balik lagi soal parfum tadi. Ini kan parfum ini sebenarnya kan kita menilai ini sebagai art juga kan sebenarnya. Gue sih menilainya begitu ya. Seni kan sebenarnya. Kok bisa-bisanya inline sama yang profesi kamu jalanin sekarang gitu. Kamu juga kan sekarang lagi quote-unquote adalah penggiat seni kan. Penggiat seni. Mungkin juga inline sama kebiasaanku merusak sesuatu gitu. Jadi aku tuh gampang banget ngerusak barang. Jadi bayangin nih, aku pernah megang piring nih. Gak ada kan kayak piring nih aku pegang nih. Pecah di tangan, prang, benar pecahnya tuh pecah meledak, dor gitu. Sementara ini kesisa batang piringnya itu di depan ibuku sampai astagfirullahalazim. Lu gorukia lu ya gitu. Terus di rukia? Jadi enggak lah. Ya, kirain. Nah, yang waktu itu ngerukia dia ngerasa wah ini Bu percuma Bu gitu. Enggak. Tapi memang itu sih gampang rusak, tapi ya itu senang bikin sesuatu. Terus ya karena gue membedakan 3 hal ya Mas ya. Hobi, passion, kerja, ya gue anggap ya gue banyak bergerak di passionnya untuk cari uangnya gitu. Passion tuh menurut gue tuh setengah happy, setengah duit gitu. Jadi duitnya nggak sebanyak kerja, tapi ada happy-nya. Tadi kan kalau misalnya kan itu berarti sudah lama ya kamu sudah mulai tertarik dengan itu kan. Iya. Berarti kan terus kamu mulai menekuni ini 2 tahun kan. 2 tahun ini kan. Tapi kalau bisa tadi pas lihat-lihat ini kok seninya inline ya gitu. Habis itu kamu tiba-tiba dari sini terus masuknya ke seni peran juga. Nah, kalau kamu sendiri menilai kamu itu dalam mungkin untuk proses syuting atau misalnya kamu pernah teater juga nggak sih? Pernah. Ya kan? Di teater gitu kamu ngerasanya kayak aduh gue harusnya gini nih, kayak ada sisi perfeksionisnya nggak sih? Selalu, tapi di akhir. Kalau aku mencegah perfeksionis itu di awal. Karena kalau perfeksionis di awal nanti nggak bikin. Iya, karena jadi kayak ini kurang nih ini. Jadi aku prefer bikin salah daripada nggak nyoba. Aku orang yang kayak gitu. Berarti kan kamu tipikal ada orang yang kayak udah selesai terus kayak harusnya gue gini ya.
harusnya kalau misalnya dalam ini gue harus ngambil emosinya seperti ini gitu. Nah kamu kalau misalnya lihat kayak gitu, apakah kamu ya udah biarin aja gue benerin lagi di next, atau boleh minta diulang nggak misalnya kayak gitu? Iya, kalau ya balik lagi, kalau di teater atau di film ada sutradara yang harus kita percaya kan. Nah karena kan yang punya visinya tuh dia tuh, sutradaranya itu. Nah ya jadi dulu aku nggak pernah mau mas ngeliat apa layar gitu, monitor gitu, nggak pernah mau. Tapi ternyata aku harus lihat. Jadi kalau misalnya ada kesempatan untuk retake, itu aku akan benerin gitu. Ya kecuali kalau di teater ya momennya lewat cuma gitu latihan, pas latihan itu doang gitu. Jadi sering minta guideline ke sutradaranya maunya gimana, atau oke kurangnya apa, arahannya apa. Itu maksudnya gini, kita kan harus ngapalin skrip itu, kadang-kadang kita harus ngapalin skrip kita doang, tapi kita harus ngapalin lawan main kita gitu kan, supaya kita paling nggak kita tahu lu tuh harusnya ngomongnya ini gitu. Pengen tahu deh, karena waktu itu alhamdulillah masih lancar-lancar aja. Kalau misalnya salah satu ada yang lupa skrip gitu, kita segue-nya gimana sih? Kalau aku sih mikir di show must go on ya. Jadi misalnya dia lupa gitu, ada sebuah kalimat penting emang harus disampaikan gitu. Ya kita bantu teman main kita bantu, kita pancing kah, atau mungkin kalau aku biasanya aku nanya, misalnya dia mau ngomong lari pak gitu, misalnya gitu. Aku akan nanya, nih kita lari apa gimana nih gitu. Terus baru ingat, lari pak gitu. Dari teater dan juga film aku belajar kolektif sih. Jadi ya kita harus bantu satu sama lain gitu, bukan mengkanibal tanda kutip satu sama lain. Jadi ya itu saling supportnya tuh beneran kayak gitu. Nah kalau skrip itu kamu bedah juga nggak sih? Menurutku harus. Menurut kamu harus. Waktu itu. Biarpun teater maupun film ya. Oh iya, menurutku harus, karena kan di dalam kata-kata itu ada makna tuh. Kenapa sih karakter itu ngomongnya begitu? Nah itu tuh gue inget, itu Slamet Raharjo pernah ngomong kayak gitu tuh. Nah, dia dikasih skrip kayak gini, terus ya udah kalau cuma reading kan bisa baca. Tapi kenapa dia ngomong seperti itu? Itu tuh makanya kalau bilang pas kamu ngomong kayak gitu itu beneran ya? Kayak benar. Gitu. Maksudnya kenapa dia harus ngomong seperti ini? Iya kan, misalnya dari sekian banyak jawaban, why this one gitu kan? Misalnya ada orang dia ngomong gitu, sama orang ngomong bangsat, sama orang ngomong anjing, itu kan beda tuh. Kenapa tuh satu satu bangsat, satu anjing gitu? Pilihannya tuh adalah kenapa sih dia ngomong itu gitu? Atau ada yang ngomong saya, gue, aku, itu kan beda-beda kan, dorongannya kan, dorongan dari dalamnya. Karena pas aku juga ikut kelas aktingnya Mas Rukman Rosadi waktu itu, akhirnya aku tahu ternyata dorongan dari dalam itu yang emang harus kuat banget sih. Gitu. Beliau mengajarkan itu tuh, innernya tuh harus keisi. Bahkan beliau menyatakan kalau karakternya jadi satu sama lain itu bisa kok ketemu. Jadi chemistry-nya terjalin begitu, satu sama lain tuh saling paham fungsi dan karakter apa segala macamnya gitu. Iya. Kalau misalnya kamu ditawarin skrip gitu ya untuk film atau ataupun teater gitu, kamu akan yang pertama kali di otak kamu pertanyaannya apa sih? Siapa direkturnya, atau ini film apa, atau temanya apa, atau misalnya karakternya seperti apa gitu? Aku dibayar berapa itu? Enggak lah. Itu sih itu wajib tahu. Enggak. Masa ya nggak dibayar? Enggak langsung ke situ sih, enggak langsung ke bayaran. Enggak, tapi yang pasti aku minta sinopsisnya dulu sih. Kalau skripnya belum bisa dikasih kan, biasanya kan skripnya kan nyusul ya. Gitu potongan skripnya. Jadi minta sinopsisnya dulu. Dari situ tuh, oke. Saya jadi siapa? Aku jadi siapa? Terus oke. Sama ya kayak ada beberapa kayak misalnya Ghost in the Shell gitu. Pas ditelepon sama Kak Pinong sama Kak Juandini ya, casting directornya.
bisa casting nggak ini buat filmnya Bang Joko? Bisa gitu karena Bang Joko Anwar. Karena ya selain ngefans sama karya-karyanya, tapi ya ada sesuatu nih yang akan diberikan sama Bang Joko dan aku menjadi mediumnya dan aku pasti bisa mendapatkan sesuatu dari situ yang lebih bernilai, dan memang akhirnya aku merasakan hal itu Mas waktu produksi Ghost in the Shell. Nah, waktu kamu berapa kali sih sama Abang Bang Joko? Bang Joko tuh berarti Film keberapa? 3, Gundala, Nightmares and Daydreams. Ya, sama kemarin kan Ghost in the Shell. Kemarin Ghost in the Shell. Nah, itu kan dari 3 film itu kan semuanya beda-beda ya. Beda. Iya kan? Gundala itu kan kayak superhero. Iya. Terus Ghost in the Shell itu lebih ke apa ya, thriller atau apa ya maksudnya? Horror komedi. Horror komedi. Kalau yang apa tadi? Yang satu lagi sama Nightmare and Daydreams. Nightmare and Daydreams itu apa? Itu kayak sci-fi gitu. Series kayak sci-fi. Ngangkat cerita lokal di sci-fi, misalnya kayak kalau aku menerjemahkan kayak misalnya ada cerita yang dibawain sama Kandirina dan Kayoga Pratama tentang suami istri yang menemukan seorang anak gitu, dan anak itu bisa memberi banyak hal. Itu kan kayak tuyul sebenarnya gitu. Jadi kayak ada lokal, ada apa, budaya lokal yang dijadiin sci-fi sama Abang. Ini skip dikit tadi, lupa nanya. Kayak misalnya kamu tadi kan antara kamu di teater sama di film kan ada treatment yang beda ya. Untuk kayak misalnya kamu dari segi readingnya, dari segi untuk pementasannya. Karena kan kalau misalnya di di teater itu kan harus agak lebih ya. Kayak misalnya saya menggenggam, harus ada emosinya gitu. Sedangkan kalau misalnya di film kan lebih apa ya, nggak mungkin dia harus lebih ekspresif, tapi kadang-kadang kita harus berbicara dengan yang quote and quote di sini non-verbal communication, entah itu dari mata, entah itu dari gesture gitu kan. Karena lebih dekat. Ya. Mediumnya lebih dekat. Dan kadang-kadang kalau misalnya mungkin ada beberapa yang mungkin karakter yang dibuat seperti itu yang ekspresif gitu kan. Ada juga karakter yang dibentuknya yang lu nggak selalu ekspresif, cuman orang ngerti gitu loh. Kalau lu lagi marah, orang tahu lu marah. Itu ngedalamin karakternya beda, tekniknya beda-beda nggak sih? Kayak misalnya di teater sendiri sama di film. Kalau aku kan sebenarnya anak baru nih Mas. Si baru di dunia si paling baru, benar-benar masih baru kan. Tapi ini bisa salah sih, tapi aku sekarang pengetahuannya menurutku bedanya di proyeksi. Ya udah itu dulu tuh, di proyeksi aja. Ya bener kata Mas tadi, kalau di film mungkin bisa main mikro tuh, main kecil gitu. Kayak mata buat apa, misalnya nangis gitu nggak harus ngocor, tapi ngembang doang tuh bisa kelihatan gitu. Nah tapi kalau soal proyeksi rasa menurutku kurang lebih sama ya. Ya yang plastik akan terasa plastik, yang nyata akan terasa nyata, kecuali beberapa orang yang memang sudah jago dan ahli ditambah dengan banyak faktor lain, yaitu yang plastik terasa nyata gitu. Ada yang sekeren itu juga gitu. Ada yang bisa sampai segitu. Karena pernah ada satu project, kayaknya aku tuh lagi nggak boleh makan ayam. Oke. Pikiranku adalah, ini bukan karakternya, Danang beneran nih. Danang lagi tidak boleh makan ayam kecuali ayam kampung. Berarti aku akan ngeset pikiranku adalah aku akan menolak, badanku akan menolak ayam biasa. Dan nih aku coba untuk makan ayam biasa, itu beneran aku enak, muntah gitu. Muntahnya tuh bukan muntah lalalala gitu, enggak, muntah yang gitu, yang enak gitu. Kayak mual gitu. Nah, aku set nih, oke. Ya kalau karakternya kan nggak ada, ya Danang itu kan kayak jadi pilot mecha Gundam gitu loh. Nah ya udah gitu, Danangnya ya nggak terlibat di situ, di karakternya makan ayam nggak kenapa-napa. Oke.
Nah begitu di-cut gitu masih ada ayam di mulutku, aku langsung gitu lagi. Jadi oh ternyata bisa ya otak tuh di-trick kayak gitu. Itu kayak itu apa namanya, kayak hipnoterapi berarti? Iya sebenarnya kan ya itu ya seni meyakinkan kan Iya. yang harus ya gimana Mas ya. Mas punya misalnya aku cuma punya air putih, Mas minta kopi aku nggak bisa kasih lah. Iya. Yang bisa aku kasih adalah apa yang aku punya kan. Nah itu kalau aku tidak bisa meyakinkan diriku sendiri ke karakternya tentang karakternya, gimana aku bisa meyakini orang? Menurutku sih gitu sih. 3 karakter di 3 film ini kan beda-beda gitu. Nah, cara kamu ngedevelop karakter-karakter kamu gimana sih? Kalau di 3 filmnya Bang Joko semua dikasih background. Nightmares and Daydreams itu karakternya muncul di episode terakhir mungkin beberapa menit, 1 menit atau 2 menit mungkin. Tapi background karakter lengkap banget. Nah Bang Joko kayak oke, kamu boleh bermain tapi pagernya di sini ya. Oh jadi sampai batasan di sini aja. Iya, nanti aku bisa diskusi tuh sama Bang kayak misalnya, oke Bang, sampai kecukuran rambutnya. Jadi waktu itu Ghost in the Shell untuk Irfan, ya aku ngajuin sesuatu lah, aku diskusi banyak sama Bang Joko, Bang kalau ini gimana? Irfan itu begini, gini, oke, oh batasnya di sini ya Bang, oke gitu. Nah tugasku nawarin, Abang kalau Abang memang sesuai dengan tujuannya Abang, pasti akan diterima gitu. Oke. Gitu. Kalau enggak ya pasti akan ada revisi gitu. Ya itu tuh maksudnya ya clear directionnya Abang mempermudah untuk bikin. Oke. Dari 3 film itu mana yang kamu kayaknya ini agak-agak susah ya ini ngedalamin karakter dia ya gitu. Ada nggak? Oke. Tanpa ini ya, tanpa pengen diplomatis ya. Tapi 3-3-nya susah. 3-3-nya susah? Iya 3-3-nya susah karena ya balik lagi ya. Aku pengen main jadi orang lain karena menurutku hidupku tuh gitu-gitu aja Mas. Kayak ya udah. Ya bisa enggak gitu. Terus ada semuanya ada oke jam segini ngapain kayak gitu kayak anak sekolah zaman dulu. Kayak gitu. Jadi emang boring. Nah, jadi orang lain tuh kadang-kadang membuat oh iya ada sparks-nya gitu. Nah, susah nggak? Susah. Kayak misalnya di Gundala itu jadi seorang lulusan terbaik UI. Karakternya itu ya panjang ya sebenarnya karakter Sintiano selalu detail gitu. Tapi intinya dia adalah lulusan terbaik UI. Kan kontras ya, Danang mengundurkan diri dari kampus gitu kan. Iya, jadi ya udah kita utilize yang ada. Contoh, oke banyak teman-teman UI nih, aku tanya gimana sih di UI hidupnya. Terus pasti mereka punya keseragaman tertentu tuh. Gitu. Nah, akhirnya keseragaman itu yang aku ambil. Terus adikku kan UI, Tio. Nah, itu aku ambil tuh termasuk gerak-geriknya. Oh, ternyata tuh kayak gini. Oh anak ini seperti ini, anak ini seperti ini. Oh yang ikut demo seperti ini, yang nggak ikut demo kayak gini gitu. Nah kayak gitu-gitu tuh diambil dan jadi data, terus ntar jadi kayak ini. Kalau aku selalu mengimajinasikannya seperti bikin kostum Iron Man. Oke, kostum Iron Man yang ini gunanya buat di bawah laut, tapi di dalamnya Tony Stark gitu. Gitu. Kita tuh tanpa sadar melakukan acting kayak kamu ngomong sama istrimu kan beda, kayak ngomong sama timmu gitu. Atau kamu ngomong sama istrimu atau sama kolegamu yang perempuan kan beda. Gitu. Jadi kita punya act sendiri tuh untuk dramaturgi untuk treatment ke orang-orang. Nah, makanya aku tuh suka naik kendaraan umum karena aku bisa ngeliat itu. Betul. Aku tuh suka naik kendaraan umum adalah karena itu tuh ngelihat apa orang-orang gitu. Kadang-kadang aku pakai earphone tapi nggak aku nyalain gitu. Dengan sekelumit masalahnya mereka gitu kan. Apa sih yang di pikiran mereka gitu. Kadang-kadang suka mikir gitu kan. Di motor ini orang lagi mau kemana ya? Apa yang di pikirannya dia ya? Itu iya, karena pasti yang ada di dalam itu keluar. Itu kalau misalnya dalam teori itunya komunikasinya kan aku tuh
Itu ini salah satu subjek yang aku suka juga sih. Selain ada 2 subjek yang aku suka tuh. Satu pertama semiotika. Semiotika adalah ilmu tentang non-verbal communications. Yang kedua itu dramaturgi. Nah, di dramaturgi ini cocok nih kalau kita ngomongin soal itu, karena itu sama seperti base-nya film. Film itu kan si W.S. Rendra pernah bilang hidup adalah panggung sandiwara kan. Nah, itu disebutnya dramaturgi. Jadi ada dibagi 3, front, middle, back. Front stage itu di mana kita menghadapi, kayak tadi kamu bilang, aku menghadapi kamu beda treatmentnya dengan aku menghadapi kru aku. Itu di front stage aku. Di middle stage adalah aku misalnya nggak ada kamu, cuman sama Chandra atau sama Farhan aja, aku bakal bahasanya mungkin bahasa lebih teknis. Gitu. Terus tapi yang backstage adalah di mana aku ngobrol sama misalnya sama istri aku atau sama anak-anak gitu, mungkin lebih yang sesuatu yang tidak aku tonjolin di depan gitu kan, karena setiap orang itu pasti punya image-nya masing-masing gitu. Ada yang dia yang nggak mungkin ya, kayak misalnya kayak let's say dia perdana menteri gitu kan, di depan lagi rapat paripurnanya terus dia lucu banget, nggak mungkin dong. Karena itu cuma buat di backstage aja, nggak mungkin dari bawa ke depan kan. Iya sih. Dari semua itu kadang-kadang aku tuh suka pengen tahu aja gitu, kayak misalnya si Irfan ini, karakter Irfan ini, kamu ngambilnya dari mana sih? Irfan itu dibikin sama Bang Joko udah. Ya, kamunya ngembanginnya. Kan dia ngasih skrip doang, tapi kamu harus mengembangkan. Bang Joko ngasih ini latar kehidupannya Irfan sampai sebelum dia masuk ke penjara. Jadi udah terdesain gitu. Jadi kerangkanya udah ada, udah gitu ya, bentuknya tuh udah kelihatan. Nah, pertanyaan kan gimana sistemnya dia bekerja kan. Nah, itu Bang Joko juga udah ngasih clue-cluenya, luka masa lalunya apa segala macam. Oke, ini sistemnya udah nih. Nah, gimana caranya bikin kompatibel sama badanku gitu. Nah, aku yang harus menyelaraskan dengan si Irfannya juga, nggak bisa. Kalau aku nggak pengen egois kayak oke, lu ikutin gue gitu. Nah, ya aku coba cari referensi dari orang-orang yang aku temui, daerah-daerah yang ku lewati gitu. Kayak misalnya Irfan itu ngomongnya cepet. Irfan tuh ngomongnya cepet. Nah, aku disuruh ngomong secepat Irfan lagi. Waduh, kayaknya susah tuh. Nah, Irfan ngomongnya cepat itu ada alasannya. Dan gitu logatnya Irfan itu dapat dari mana, itu aku ya nyari. Nyari udah gitu ada beberapa gerakan-gerakan kecil yang justru Irfan itu memberitahu Danang. Gitu. Kayak orang aku aja, Irfan memberitahu Danang. Iya. Jadi jadi ada beberapa hal yang aku kok masih masih bingung nih, sebelum masuk set masih bingung gitu. Aduh kurang nyaman ya. Udahlah. Aku coba jadi aku dengan pemahamanku dulu aja. Gitu. Dan aku coba, ternyata even akunya nggak ada di situ gitu. Pas aku lihat monitor, oh gitu Van gitu. Makasih ya Van gitu. Ntar aku cuma tinggal memorize itu. Kayak ternyata Irfan itu secara alam bawah sadarnya kan didesain untuk dia apatis lah. Dan dia berusaha untuk gak kelihatan sama orang. Nah, yang dia lakukan adalah tanpa sadar dia mirroring orang. Makanya kalau nonton di filmnya, Irfan itu pas lagi ngejelasin yang pinter-pinter, itu dia jadi pendi sebenarnya. Iya. Badannya tuh badan pendi, tangannya ke belakang. Gitu. Ya berarti kan kalau misalnya itu kayak Irfan itu kayak gimana ya? Bisa ngambil dari sana sini gitu kan. Sebenarnya sih yang diambil sama Irfan nggak random ya. Karena kan Bang Joko udah ngasih karakter sheet-nya. Jadi ya yang diambil ya cuma yang dibutuh-butuhin aja, kayak ya Irfan nggak mungkin dong untuk riset Irfan aku ke Australia gitu. Buat apa gitu kan. Yang menyenangkan jadi Irfan adalah dia berusaha untuk berusaha kayak air, di mana botolnya di situ dia bentuknya seperti itu. Dia berusaha seperti itu sih. Iya. Dan itu
gue pribadi gue belajar dari Irfan adalah itu. Kadang-kadang nggak perlu jadi, ya nggak perlu jadi berbeda, nyamar apa, bukan nyamar apa ya, blend in aja, blend in gitu. Iya. Nah, Dia itu tuh tuh kayak chameleon tuh sebenarnya karakternya, kayak bunglon. iya, kurang lebih seperti itu sih. Tapi dia itu adalah orang yang nggak clash sama Anggoro ya. Karena menurut dia Untuk cara pola pikirnya ya, misalnya dia ngomong apa segalanya, Anggoro pasti nanggepin kan. iya, karena sebenarnya Irfan kalau itu mungkin Anggoro yang bisa jawab ya kenapa nggak clash ya. Tapi kalau Irfan nggak clash sama Anggoro itu karena Irfan itu melihat Anggoro itu sebagai harapan buat dia. Lo kirain abang-abangan. Iya itu, karena Irfan kan kehilangan banyak. Kalau misalnya di karakter sheet-nya tuh dia kehilangan banyak, lukanya juga ada, dan Irfan itu ya pengen menyelamatkan dirinya sendiri. Apatismenya keluar pas ini kok, pas dia ngusir Safik yang akhirnya ditusuk sama tokek tuh. Ini spoiler alert ya. Ya udah 2 juta nggak apa-apa lah ngomong. Kayaknya podcast ini keluar 4 juta deh. Jadi ya itu pas apatisnya Irfan tuh bisa digambarin di situ gitu, dan dia melindungi grupnya dengan caranya dia, tapi ya itu buat grup gua doang. Iya. Yang lainnya gua nggak peduli. Seapatis itu sampai akhirnya dia harus memilih. Bahkan parfumnya Irfan itu dibuatnya itu fungsinya enhancer. Tugas dia adalah, tugas parfumnya Irfan itu adalah untuk layering. Akan sangat oke untuk diaplikasikan ke parfum teman-temannya. Menurut kamu tuh apa sih yang pengen disampaikan dari Ghost in the Shell ini? Apa sih dari film ini tuh apa sih? Aku cuma bisa ngasih sudut pandang subjektifku. Ghost in the Shell itu kalau dirangkum jadi satu kata menurutku adalah kita. Ya jadi ini menyampaikan apa yang kita tidak bisa sampaikan, diwakili oleh teman-teman di Labuan Angsana semuanya. Even Pak Prakasa Kita Booming, para sipir, anak-anaknya Anggoro, dan semua teman tahanan plus cast and crew terutama Bang Joko, yaitu pengen menyampaikan yaitu bahwa ini yang terjadi sebenarnya. Secara teori berarti kalau misalnya kita ngelihat dari satu film ini, Ghost in the Shell ini kalau aku lihat dari tone warnanya gitu, itu kayak lebih menunjukkan bahwa secara garis besar ceritanya si Ghost in the Shell ini lebih apa ya namanya ya, lebih merepresentasikan keadaan kita saat ini gitu. Oh, kalau dunia aku sih nyata. di dunia nyata gitu. Lebih realistis aja. Ya kayak si Randy itu kan kayak banyak orang-orang yang pinter dan segala macam, dia mengumpulkan pendapatnya terus malah tiba-tiba di penjara gitu. Itu kan sebenarnya itu kan kayak udah ya itu juga kejadian di kita juga. Apa yang bikin kamu yang masih sampai sekarang ini, kalau kamu entah itu film, entah itu teater, apa yang bikin kamu terpukau sih? Sampai saat ini misalnya ada, wah ternyata gue masih bisa terpukau sama hal ini gitu. Apa? Iya, hal-hal kecil sih. Hal-hal kecil yang disajiin sama teman main. Kayak misalnya aku terpukau sekali dengan apa yang terjadi selama proses syuting Ghost in the Shell. 22 hari, 11 hari syuting aktif. Ada kendala teratasi, semua terprovide, orang datang bekerja, tinggal bekerja, gak perlu mengkhawatirkan apapun. Syutingnya sehat, semuanya proper, terukur, dan itu luar biasa banget buatku, yang seperti berkah ya, seperti yang Mas Lukman Sardi sampaikan di chat grup dan juga di waktu syuting. Ini tuh kayak berkah, syuting Ghost in the Shell tuh kayak berkah buat kita semua yang ada di sini. Mas Lukman waktu itu ngomong gitu dan aku setuju. Justru tekanannya buat Danang justru adalah di propernya itu. Kalau sampai gua main jelek, aduh mati gua. Gitu. Jadi kayak berusaha lah. Aku sekarang karena kan cuman sebagai penikmat film ya. Ya tidak merasakan
ada di lapangan atau segala macam. Cuman kalau misalnya kamu bisa bilang kalau kamu senang dengan film ini dan menyenangkan gitu loh. Karena aku mikir sendiri gitu. Oh, apakah ada caranya yang supaya gue bisa bikin gimana ya syuting menyenangkan, terus apa namanya dengan semua post productionnya juga menyenangkan, sampai akhirnya juga gue merasa dengan oh ya ini film menyenangkan loh. Kalau aku berpikir dan aku akhirnya memahami di selama proses pembuatan Ghost in the Shell ini pentingnya clarity sih. Clarity. Iya. Harus clear apa yang dituju, apa yang dimau tuh harus clear. Dan percaya. Percaya sama pilihan apa yang kita pilih. Gitu. Itu sih. Nah percaya itu kan nggak pakai asumsi ya harusnya. Gitu. Dan yang itu ya itu yang terjadi gitu di cast yang semuanya cowok yang harusnya ada ego, tapi ternyata ini semua kayak toddler, mereka kayak kita semua kayak main saling respect gitu. Oke, sekarang jadi kayak kapten di lapangan itu Kak Abi. Kita tahu tuh arahannya kayak ini hati-hati ya karena ada gini. Oke Kak Abi, ini oke. Terus akhirnya selama pembuatan itu akhirnya kita juga bisa merespon kejadian-kejadian di lapangan. Contoh, oke ini kita baca skrip bersama. Oke adegan ini siapa yang mimpin temponya misalnya. Kak Abi selalu bilang itu tempo. Akhirnya ya udah misalnya oke yang mimpin sekarang Mas Pendi, Mas Lukman. Ya udah kita ikutin temponya. Jadi nggak patah karena waktu Kak Abi bilang baca skrip pertama, susah nih kata Kak Abi gitu. Anak baru, susah lagi. Kata Kak Abi, susahnya gimana ya? Aku nggak bisa nemu susahnya. Aku nggak tahu, bukannya aku anggap gampang, enggak. Tapi aku nggak tahu, ini susah ya? Oh oke, ini susah nih. Tapi susahnya gimana ya? Begitu di reading 1, reading 2 mulai kelihatan, oh susahnya begitu, temponya berubah. Dari komedi ke fighting ke horror serius intens rilis lagi. Wah itu kalau nggak ngeresponnya satu sama lain nggak pakai ego ya. Berarti kalian satu sama lain gantian ngatur tempo dong? Sebenarnya tanpa disadari seperti itu. Dan mau mendengar teman mainnya sih. Iya sih. Mau mendengar, mau merespon. Nah itu kalau terlalu penuh sama dirinya mungkin nggak akan terjadi itu. Gitu. Dan ya kemarin ya makanya bersyukur sekali lah ketemu sama senior dan mentor itu, benar-benar belajar banyak banget, benar-benar menjawab banyak banget pertanyaan dan menumbuhkan keyakinan baru dan kegembiraan baru. Itu sih. The best lah ya. Dan aku pribadi jadi berusaha untuk mengejar seperti itu standar. Bisa nggak ya orang yang berantakan kayak aku nih, yang cuma tahu A dan Z, bisa bikin B ke Y gitu. Karena aku tuh termasuk paling baik, orang tuh suka salah paham sama apa yang aku omongin sebenarnya. Gitu. Karena ya itu clarity. Aku tidak punya clarity dan aku ingin belajar lebih untuk clarity. Untuk bikin niche, sharpening semuanya, tujuannya clear. Itu ya salah satu teguran dan pembelajarannya justru dari produksinya Ghost in the Shell. 22 hari, 11 hari aktif. Semua orang berpikir itu syutingnya bulanan. Padahal 11 hari. Itu long take, banyak long take seperti teater tuh. Gitu. Nah ini pertanyaan terakhir nih. Kamu nextnya tuh ada project apa? Sama nextnya tuh kamu kira-kira kamu misalnya, gue pengen dapet karakter yang kayak gini gitu. Ada yang pengen kamu peranin nggak? Ada, tapi mungkin
nggak usah disebut lah, nanti pasti akan inilah akan begitu dapat akan diceritain gitu. Cuma abis ini next projectnya akan ada project bareng Galabi di satu film. Itu yang udah fix, dan ini makanya udah mulai bikin karakternya supaya bisa yaitu memprovide si kebutuhan filmnya gitu. Oke. Ngomong-ngomong, itu ya congratulations Abi kemarin itu nonton apa? Chicago. Keren. Nah itu juga lucu tuh, Galabi di penjara, perannya jadi Velma Kelly di penjara, Danang jadi Irfan di penjara, dan karakternya Irfan sebenarnya irisannya ada di karakternya Tio. Iya. Yang dimainin sama Tio si Amos. Iya. Jadi kayak wadaw, lucu banget. Amos itu orangnya nggak kelihatan. Tapi Amos minta dilihat, kalau Irfan mendingan gua nggak kelihatan. Gua nggak mau kelihatan biar hidup gua aman. itu bahasanya. Wah ini kenapa ada apa dengan penjara ini, dua-duanya begini, laki bini ini. Dan semua dua-duanya itu nggak tahu kenapa ya, aku ngelihatnya kayak Ghost in the Shell itu banyak kritik sosial. Di Chicago juga ada kritik sosialnya juga gitu. Oh ada banget Chicago. Dan itu dua-duanya sama-sama lagi booming, nggak tahu kenapa gitu. Jadi itu kayak timingnya pas aja gitu. Iya. Ya kan? Udah ada yang ngatur lah. Iya, tapi kok tiba-tiba ini kok dua-duanya lagi ada apa nih gitu. Kayak aku mikirnya ya secara big picture-nya ya aku bisa ngeliat kayak ini ada apa sih? Kayak semua orang kok ini lagi ada apa, kayak semuanya itu lagi ngomongin kayak current issue aja, teman dengan caranya yang beda-beda aja. Satu dengan film, ya satu lagi dengan teater gitu. Cuman teater 5 hari capek Pak. Oh capek Pak. Itu, dan menurutku pribadi ya, itu kemarin aktor-aktor di Chicago, waduh bagus. Bagus. Aku tuh hari kedua setelah nonton Chicago aku tuh nangis baru. Aku tuh baru nangis kayak, aduh Tio sama Galabi bagus banget. Aku nangis di depan Galabi tuh. Kalian bagus banget loh itu, bagus banget gitu. Sampai kayak, kalian kok bisa sih bagus gitu, sampai nangis. Dan ya udah lama nggak merasakan itu keterpukauan lagi. Iya. Jadi kayaknya memang aku harus lebih banyak dan lebih sensitif, lebih membuka lah untuk lebih banyak terpukau, sehingga lebih bisa banyak mengeksplor. Betul. Oke. Kalau gitu kita interviewnya kita selesaikan. Terima kasih.